Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS daripada manajemen syariah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aji Saputro, NIM 185211084. Langsung saja menginjak bab pertama, yaitu tentang manajemen. Kenapa semua organisasi membutuhkan manajemen? Nah, karena semua bentuk organisasi di mana orang-orang bekerja bersama mencapai tujuan yang telah ditetapkan membutuhkan manajemen. Manajemen diperlukan organisasi agar usaha pencapaian tujuan menjadi lebih mudah. Secara spesifik, ada 3 alasan utama dibutuhkannya manajemen dalam organisasi, yaitu manajemen tujuan, manajemen mempermudah pencapaian tujuan organisasi dan pribadi. Yang kedua, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen menyeimbangkan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan di antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi atau stakeholder, seperti pemilik, karyawan, konsumen, pemasok, dan lain-lain. Ketiga, mencapai efisiensi dan efektivitas. Efisiensi dan efektivitas merupakan ukuran prestasi organisasi. Ada 4 fungsi manajemen sebagai tugas utama yang harus dilaksanakan seorang manajer dalam mengelola organisasi. Untuk mencapai tujuan atau yang dikenal sebagai proses manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Proses untuk menentukan tujuan yang akan dicapai serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapainya, meliputi penetapan sasaran, merumuskan tujuan, menetapkan strategi, membuat strategi, dan mengembangkan sub-rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan. Kemudian yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Proses pemberian tugas, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana yang telah dibuat. Meliputi penetapan di mana keputusan akan dibuat, siapa yang akan melaksanakan tugas dan pekerjaan, serta siapa yang akan bekerja untuk siapa. Kemudian yang ketiga itu memimpin atau leading. Proses menumbuhkan semangat pada karyawan agar bekerja dengan baik dan membimbing mereka untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai rencana dalam rangka mencapai tujuan, memberi inspirasi dan motivasi kepada karyawan untuk berusaha keras mencapai sasaran organisasi. Yang keempat yaitu pengendalian atau controlling. Proses mengukur kinerja, membandingkan antara hasil sesungguhnya dengan rencana yang telah dibuat, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Belakangan ini, para manajer mengubah cara mereka melaksanakan fungsi-fungsi manajer. Perubahan ini diwujudkan dalam perbedaan antara manajemen lama dengan manajemen baru. Manajer gaya lama menganggap diri mereka sebagai bos, sedangkan manajer gaya baru menganggap diri mereka sebagai sponsor, pemimpin kelompok, atau konsultan internal. Beberapa perbedaan lainnya adalah manajer gaya lama mengambil keputusan sendiri dan manajer gaya baru mendengarkan masukan dari orang lain dalam mengambil keputusan. Akibatnya manajer gaya lama bekerja lebih lama, sedangkan manajer gaya baru bekerja lebih mengutamakan hasil. Perubahan-perubahan dalam manajemen tersebut tidak membuat fungsi manajemen klasik menjadi kuno, sehingga fungsi manajemen gabungan antara manajemen gaya baru dan gaya lama adalah sebagai berikut. Yang pertama itu membuat sesuatu terjadi, making things happen. Yang kedua menghadapi persaingan atau making the competition. Kemudian mengorganisasikan orang, proyek, dan proses, atau organizing people, project, dan proses. Kemudian memimpin atau leading. Fungsi-fungsi tersebut tidak menggantikan fungsi yang lama, tetapi dibangun di atasnya. Pertama, membuat sesuatu terjadi merupakan gabungan dari fungsi perencanaan atau planning dan mengendalikan atau controlling. Untuk membuat sesuatu terjadi, kita harus merencanakan bagaimana mencapai sasaran yang kita inginkan, mengelola informasi dan mengendalikan kinerja, serta melakukan tindakan koreksi jika terjadi penyimpangan. Kedua, menghadapi persaingan, mencerminkan pentingnya adaptasi dan pembaharuan agar tetap bersaing di tengah pasar global yang terus berkembang seperti saat ini. Ketiga, tanpa mempertimbangkan dalam mengorganisir orang, proyek, dan proses, maka perubahan yang berskala besar tidak akan berhasil atau tidak dapat membuat sesuatu terjadi. Kemudian terakhir, memimpin dengan memperhatikan kesejahteraan karyawannya, merayakan keberhasilan sebuah kontrak baru bersama karyawan, dan sangat memperhatikan keinginan dan aspirasi karyawan, merupakan sesuatu gaya
pemimpin yang mendengarkan hati karyawan. Pada akhirnya karyawan termotivasi dan membuat suatu produktivitas yang tinggi sebagai bukti kesetiaan dan dukungannya. Kemudian alasan pentingnya perencanaan dalam manajemen, yaitu yang pertama yaitu tujuan menjadi jelas dan terarah. Yang kedua yaitu semua bagian yang ada dalam organisasi akan bekerja pada arah satu tujuan yang sama. Artinya mereka memahami prosedur apa aja yang akan dilakukan sebagaimana yang telah mereka sepakati dalam perencanaan. Kemudian yang ketiga yaitu membantu pekerjaan lebih efisien. Keempat, organisasi mampu mengidentifikasi berbagai hambatan dan peluang yang ada di lingkungan organisasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi yang pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.